akan mencoba bareng-bareng untuk belajar aplikasi CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW 7, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan Corel yang lain. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Corel. Jadi di sini ada new document, ada new from template, ada open order, ada open recent. Ketika nanti kita sudah ada file yang pernah dibuat, nanti bisa di sini ada open recentnya. Kita akan membuat dokumen baru atau new document. Nah, ini adalah tampilan ketika kita akan membuat dokumen baru. Di sini ada nama, nanti muncul di sini, terus ukuran. Nah, di ukuran ini ada A4, ada A0, A1, A2, A3 dan sebagainya seperti yang telah tercantum di sini. Kita menggunakan A4 dulu aja. A4. Di sini ada ukuran lebar, ada tinggi, terus satuannya ada milimeter, pixel, inci, sentimeter, kilometer bahkan. Nah, kita bisa menggunakan senti. Oke. Terus ini ada jumlah halamannya, mau kita bikin 1 atau 2 atau 3. Nah, kita bikin 1 dulu aja. Ini ada CMK, CMYK dan RGB. RGB nanti untuk keperluan yang digital, maksudnya ketika untuk kita upload untuk keperluan konten digital. Kemudian kalau CMYK nanti untuk keperluan cetak. Nah, kita gunakan RGB aja untuk sampel kali ini. Oke, ini resolusi dot per in, jadi semakin tinggi nanti gambar juga akan semakin halus, tapi ukuran file juga akan semakin tinggi. Oke, seperti ini aja cukup, kita klik OK. Nah, seperti ini. Di sini ada title bar, nama filenya tadi, karena tadi di awal adalah untitled, maka untitled. Terus di sini ada menu bar, ada file, new, open, close dan sebagainya, save as, ada edit, view, layout hingga menu di sini help. Terus di sini ada toolbar. Di sini ini ada new, terus ini ada new, open dan sebagainya. Ini ada toolbar. Terus di sini ada property bar, yaitu keterangan dari apa yang ada di dokumen sini. Jadi ini adalah lembar kerja kita A4. Ini A4, ukurannya adalah 21 kali 29,7. Nah, di sini potret, bisa juga kita rubah menjadi landscape. Klik aja di sini. Nah, ini menjadi landscape. Terus kita balikin ke potret untuk sementara, potret. Ini ukurannya tadi kan kita menggunakan senti, maka di sini senti karena di awal tadi kita set sentimeter. Oke. Terus di sini ada toolbox, ada banyak sekali toolbox. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya pick tool. Nah, apa ini pick tool? Pick tool ini adalah tool atau alat untuk menggeser objek. Misal gini, kita akan buat objek kotak atau lingkaran, bisa kita menggunakan rectangle tool. Nah, terus kemudian kita pick tool, kita geser. Nah, ini adalah pick tool untuk menggeser objek. Oke. Kemudian ada shape, ada smooth, ada smear, ada twirl dan sebagainya. Oke, kita buka shape dulu aja. Nah, shape ini untuk mengatur garis-garis ya biasanya, shape. Nah, kita main ini, bisa atau klik, kita rubah ke convert, terus nah ini bisa juga menggunakan shape tool. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita coba ke smooth.
Ini akan membuat semakin halus. Biar kelihatan saya zoom. Untuk zoom bisa menggunakan scroll. Nah, ini kan ada perbedaan. Saya scroll menggunakan scroll. Oke, ini smooth. Nah, kemudian ada crop, nave, dan sebagainya di sini. Kita coba menggunakan crop dulu. Crop, namanya crop berarti untuk mengambil bagian yang ingin kita ambil, misal segini. Nah, kemudian enter, maka akan kepotong segini. Kita undo lagi, Ctrl Z untuk mengembalikan. Kita crop, ini enter. Sorry kalau nggak mau. Nah, enter. Jadi yang kita seleksi adalah bagian yang kita ambil. Nah, gitu. Oke. Kita undo. Terus kita gunakan knife, pisau. Kita coba potong. Nah, sorry. Sebentar. Nah, kita potong menggunakan pisau seperti ini. Kita undo lagi. Jadi ketika memotong harus ketemu titik dan titik yang satunya. Sini. Terus kita pilih pick tool. Nah, seperti ini. Udah menjadi dua bagian. Seperti itu. Terus ada zoom. Nah, ini zoom. Di sini ada zoom in, di sini ada zoom out. Atau bisa menggunakan scroll di mouse top kalian. Seperti ini. Oke. Pen. Nah, pen untuk menggeser area lembar. Kita geser-geser kanan, kiri, dan sebagainya. Oke. Terus ada freehand, 2-point line, bezier, pen, dan sebagainya. Ini apa namanya, lebih untuk membuat garis. Jadi nanti kita akan bahas secara detail untuk penggunaan ini, karena kalau langsung kita bahas di sini akan sangat panjang videonya. Jadi saya akan bahas secara singkat aja penggunaan tool ini untuk membuat garis ini. Kita coba dari freehand. Freehand ini adalah alat untuk membuat garis dari satu titik ke titik lain. Misal seperti ini. Kita klik, terus kita tarik, klik lagi. Nah, selesai satu garis. Klik lagi, selesai satu garis. Misal kita akan membuat segitiga, berarti satu klik, terus dari sini titik ini, titik akhir, klik di sini, dari sini ke sini. Nah, menjadi segitiga. Ini adalah freehand. Bisa juga untuk menggambar seperti ini. Nah, ini freehand. Oke. Terus kemudian 2-point line. Nah, hampir sama dengan freehand, tapi kita ketika membuat garis menggunakan ini kita harus klik, tahan, kemudian geser. Nah, kalau freehand tadi klik, kalau ini harus ditahan. Nah, itu adalah 2-point line. Kemudian bezier. Bezier ini untuk membuat garis lengkung-lengkung lebih enak konsepnya, bukan garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah bezier. Oke. Terus pen. Kalau pen ini bisa untuk membuat
garis lurus ataupun membuat garis lengkung. Misal kita buat garis lurus dulu, klik, nah klik, klik, klik. Ini adalah membuat garis lurus menggunakan pen tool. Kemudian bisa juga untuk membuat garis lengkung seperti bezier tadi, mirip bezier. Nah, klik, tahan, nah, gerakin, terus kemudian bikin garis lengkung. Nah, ini adalah pen tool. Kemudian selanjutnya ada artistic media. Nah, di sini adalah properti dari artistic media. Dapat kita pilih, ada banyak sekali. Nah, pilihannya bisa teman-teman explore, pilih. Kita coba gini, kita goreskan. Nah, seperti ini. Karena kita memilih yang ini. Coba kita ganti yang lain. Misal ini. Nah, berubah. Klik gores. Nah, atau membuat yang lain. Ada suara kentongan. Ya karena di samping rumah memang ada pos kamling, jadi ada kentongan tanda kalau kelompok yang ronda itu berkumpul. Oke, kita lanjut. Masih menggunakan artistic media tool. Kita coba lagi menggunakan ini misal. Nah, seperti ini. Nanti di explore di properti di sini. Jadi banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke, selanjutnya ini tadi untuk membuat kotak. Nah, ini kan persegi panjang. Supaya menjadi persegi, teman-teman bisa sambil menggunakan atau menekan tombol kontrol. Jadi klik kontrol sambil tekan kontrol. Jadi dia akan menjadi persegi atau sama sisi gitu. Next, lingkaran. Nah, ini kan menjadi elips. Untuk menjadi benar-benar lingkaran sama seperti persegi tadi, teman-teman tekan tombol kontrol, kemudian tarik. Nah, maka akan menjadi lingkaran. Selanjutnya ini ada polygon, star, dan sebagainya. Ini juga banyak sekali. Saya akan explore beberapa. Ini saya hapus dulu ya supaya lembar kerjanya nggak terlalu banyak. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang menggunakan polygon. Nah, di sini ada 5 sudutnya. Kita coba apa yang terjadi. Ini segi 5. Jadi segi 5. Kalau kita rubah menjadi 6, maka menjadi segi 6. Kita rubah menjadi 7. Nah, seperti ini dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian star, namanya star berarti bikin bintang ini. Nah, ini juga bisa dirubah. Nah, oke. Terus kompleks star, nah ini lebih banyak. Nah, ini juga bisa dirubah. Nah, seperti ini. Kita main di property bar dari masing-masing objek. Gitu. Next, nah di sini ada basic shape, row shape, flowchart, banner dan sebagainya. Bisa kita coba satu-satu. Nah, sini kita coba lagi. Nah, kita ganti misal menggunakan ini. Nah, gitu. Kemudian ada row, tanda panah. Nah, di sini banyak sekali pilih-pilihannya. Bisa dicoba satu. Nah, seperti ini. Atau mungkin yang lain juga bisa tanda panah ke kiri. Nah, kita main di property barnya gitu. Next, ada flowchart dan sebagainya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian di sini ada teks untuk membuat tulisan. Klik, kita tulis. Misal kita ketik ini contoh, sama seperti ngetik di Word, di aplikasi yang lain sama. Di sini ada font, pilih fontnya apa, terus di sini ukurannya. Nah, seperti itu. Oke.
Terus kemudian ada ini jarang dipakai. Terus ke sini aja, langsung ke drop shadow, counter, blend dan sebagainya. Drop shadow berarti untuk membuat bayangan. Misal objek ini kita akan beri bayangan, kita beri warna dulu aja di sini. Oke, terus kemudian kita pilih ini bayangan, kita tarik aja, klik, tarik, maka menjadi bayangan. Kita bisa memilih warnanya di sini. Misal bayangannya merah atau biru. Nah, di sini adalah opacity-nya kita kurangin menjadi lebih soft bayangannya. Nah, terus ini adalah tingkat blurnya. Jadi ketika kita turunin maka akan lebih jelas. Kalau kita naikin nilainya maka akan semakin blur gitu. Kita juga bisa pilih di sini presetnya juga ada. Oke, itu untuk shadow. Terus apalagi counter. Counter ini membuat, namanya counter berarti membuat kontur ya, membuat kontur. Jadi kita coba membuat kontur. Semua ini kita beri warna merah, terus kita kasih kontur. Nah, oke. Jadi seperti membuat outline sih, tapi bukan outline ya, beda lah sama outline. Bisa kita pilih warna di sini, outline-nya warna hijau, fill-nya warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Oke, terus ada transparansi tool, membuat objek transparan. Misal ini warna ini kita bikin aja biar lebih jelas, kasih warna merah, kita buat transparan. Nah, di sini ada beberapa pilihan transparan. Kita menggunakan secara manual dulu. Misal seperti ini, kita kasih transparan, klik, tarik. Nah, ini kan jadi transparan nih. Bisa kita geser mau seberapa tingkat transparansinya. Atau juga bisa kita rubah, pengen yang atas yang transparan. Nah, seperti ini. Atau pengen kiri, kita rubah aja ke sini. Jadi sudutnya bisa dirubah-rubah. Gitu. Atau mungkin transparannya pengen diganti propertinya. Misal gini. Coba kita menggunakan objek ini ya. Kita pilih warna, terus kita rubah transparansinya. Nah, klik di sini uniform. Nah, kalau uniform kan standar, berarti semua objek ini transparansinya sama, tingkat transparansinya. Ini nilainya semakin tinggi maka akan semakin transparan. Semakin nilainya rendah maka kurang transparannya gitu. Kita juga pilih ini misal fontaine. Nah, ini yang tadi, kemudian pilih yang ini misal. Nah, jadi yang tengah transparannya jadi seperti ini. Bisa kita rubah-rubah sudutnya sesuai dengan konsep kita. Itu bisa main di sini pokoknya. Di property bar ini bisa dieksplor seperti itu. Nah, setelah membuat beberapa objek menggunakan tool ini, kemudian kita mencoba untuk membuat warna. Di sini ada banyak sekali warna, ada biru, merah dan sebagainya. Kita akan membuat warna gradasi, tapi sebelum membuat warna gradasi, ini saya hapus dulu supaya lebih clear areanya. Saya hapus dulu beberapa. Oke, kita akan membuat sebuah objek berwarna gradasi. Sebelum di warna gradasi, kita akan mencoba untuk bermain outline-nya. Jadi di sini ada outline-nya warna hitam, di sini ada ukurannya 0,2 mili. Misal kita kasih 2 lebih tebal, bisa kita kasih 5 jauh lebih tebal. Oke. Kemudian kita pengen rubah
outline-nya bukan warna hitam, maka klik kanan di sini. Jadi warna-warna ini kita klik kanan. Nah, menjadi kuning, klik kanan merah, menjadi warna. Klik warna biru, menjadi biru. Oke, seperti ini. Kita isi dengan warna orange, berarti klik kiri. Kalau mau mengisi fill, warna fill kita klik kiri. Kalau kita mau merubah outline-nya, klik kanan gitu. Oke, kita kembalikan ke ukuran yang awal, atau enggak, kalau enggak kita nggak usah kasih outline. Oke. Kita akan bermain warna gradasi di sini menggunakan interactive fill tool. Oke, ini berarti, sorry saya undo, Ctrl Z. Kita klik, kemudian tahan dan ditarik. Nah, ini kan gradasi dari orange ke putih. Kita rubah pengennya dari orange ke kuning. Nanti yang putih ini kita klik. Di sini kita klik, kita cari warna kuning misal. Nah, jadi seperti ini. Kita zoom menggunakan scroll. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa atur posisinya. Atur seperti ini. Ini untuk penggunaan warna gradasi. Misal kita membuat objek menggunakan rectangle tool, membuat kotak atau persegi. Kita mau buat warna gradasi dari biru ke hijau misal. Klik biru, kemudian gradasi. Berarti ini saya rubah ke yang putih, ini saya rubah ke hijau. Nah, seperti ini. Ini masih ada garis hitamnya, ini masih ada garis hitamnya. Kita hilangkan dengan cara klik di sini. Bisa juga di sini dibuat non, tidak ada, atau juga bisa klik kanan ini. Diklik kanan yang tanda silang ini. Nah, maka hilang. Gitu. Jadi klik kanan itu bisa klik kanan itu untuk menghilangkan atau untuk mengisi, mengganti warna. Kita hilangkan. Gitu. Sama ketika fill pengen tidak berwarna, kita klik objeknya, terus kemudian kita klik ini, tapi klik kiri, hilang. Oke, kita undo, Ctrl Z. Nah, demikian pengenalan singkat mengenai CorelDRAW untuk pengenalan pertama mengenai dasar-dasar dari penggunaan tool dan warna. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Terima kasih.